Halo Bapak, selamat pagi. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai country brief untuk mata kuliah Business Law. Anggota kami beranggotakan 6 orang, ada Ridwan, Fatan Felix, Diva, Sanjaya, dan juga Catherine. Sebagai pendahuluan, kami akan membahas mengenai ease of business di Indonesia. Ease of business adalah survei yang dilakukan oleh Bank Dunia yang mengeluarkan peringkat negara berdasarkan kemudahan yang diberikan untuk membisnis di negara tersebut. Pada saat ini, Indonesia menempati peringkat ke-73 dari 190 negara untuk ease of business. Boleh lanjut? Untuk overview mengenai Indonesia, geografi dan populasi Indonesia adalah Indonesia itu terletak di negara tropis yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Terdiri dari lebih dari 17.500 pulau, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kepulauan paling banyak di dunia. Untuk ekonomi, Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini menduduki peringkat ke-16 di dunia untuk ekonomi berdasarkan nilai produk domestik bruto atau PDB. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa lebih unggul dibanding negara Eropa seperti Belanda dan juga Turki. Boleh next? Untuk budaya dan tren konsumen, Indonesia merupakan negara dengan yang memiliki berbagai budaya dan juga tren. Dengan banyaknya daerah yang tersebar, Indonesia memiliki lebih dari 1.900 warisan budaya dan juga 8.000 karya budaya dengan keunikan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Untuk hukum, Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai acuan atas semua peraturan maupun konsekuensi yang tertulis secara sah. Setelahnya diikuti oleh peraturan pemerintah hingga ke peraturan daerah. Boleh next? Peran hukum dalam bisnis Indonesia sangatlah penting. Hukum ini berperan untuk bisa menjaga hak dari konsumen dan juga hak dari pembisnis. Salah satu hukum yang paling berlaku yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 dan juga UU Nomor 7 Tahun 2007 yang mengenai larangan praktik monopoli, hukum menciptakan kejelasan bagi pebisnis pelaku usaha, dan juga untuk menghindari perselisihan ataupun mendorong persaingan yang sehat. Baik, berikutnya pada pembahasan ease of doing business. Nah, suatu indikator yang mengukur seberapa sulit atau mudahnya bagi individu atau perusahaan untuk memulai dan menjalankan bisnis di sebuah negara. Nah, oleh karena itu indikator tersebut dievaluasi berdasarkan berbagai macam aspek yang nantinya itu bisa mempengaruhi pengusaha dalam melaksanakan usaha mereka. Nah, Bank Dunia adalah salah satu instansi yang terkenal dalam melakukan penelitian dan merilis laporan tahunan doing business. Next slide. Oke, indeks yang dievaluasi dalam of doing business itu ada macam-macam nih. Ada mulai dari memulai usaha, perizinan konstruksi, pendaftaran properti, penyambungan listrik, dan juga pendapatan kredit. Misalnya kalau misalnya dari memulai usaha, yaitu di mana seluruh prosedur yang harus dilalui oleh individu atau pengusaha yang ingin mendirikan sebuah bisnis. Kita bisa ke slide berikutnya. Nah, ada juga nih hal-hal lainnya di indeks tersebut, yaitu ada pembayaran pajak, penegakan kontrak, penyelesaian kebangkrutan, perdagangan lintas batas, dan juga perlindungan investor. Di mana kalau misalkan perlindungan investor nih, contoh itu kayak misalkan hak pemegang saham minoritas, itu bisa terlindungi dari tindakan-tindakan yang bisa merugikan. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan transparansi dalam melindungi kepentingan investor dan juga mekanisme hukum yang jelas. Baik, berikutnya pada peringkat EODB itu sendiri, di mana keputusan seorang pengusaha dalam berinvestasi di suatu negara itu nantinya akan dipengaruhi oleh elemen-elemen tersebut, karena indeks ini akan sangat berkaitan. Jadi misalnya pelaku usaha, pemerintah, dan juga pemangku kepentingan lainnya itu punya kepahaman dan juga eh, kesamaan yang mendalam mengenai EODB sehingga mereka dapat memperbaiki kebijakan dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, dari peringkat IODB ini sendiri, nanti itu ketika peringkat tinggi, negara tersebut tuh nanti akan punya iklim bisnis yang kondusif di mana akan banyak investor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonominya. Sedangkan kalau misalkan peringkat itu rendah, itu adalah menjadi sinyal bagi investor untuk berhati-hati dalam mencari peluang di negara lain. Untuk berikutnya adalah kerangka hukum. Jadi IODB ini memiliki kerangka hukum dalam mendirikan usaha dan berinvestasi di Indonesia. Yang pertama itu undang-undang utama. Terdapat 3 undang-undang, yakni terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana undang-undang ini melakukan reformasi terhadap beberapa regulasi sebelumnya karena regulasi tersebut menghambat investasi dengan
mengkonsolidasikan berbagai aturan dari bermacam-macam sektor dalam satu undang-undang. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau disingkat sebagai UU HPP, di mana eh, undang-undang ini memberikan fleksibilitas dalam hubungan kerja sehingga lebih bersahabat dengan investor, serta undang-undang ini akan memperbaiki sistem perpajakan dalam mendukung kemudahan dan dalam investasi dan juga memenuhi kewajiban pajak. Lalu untuk yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, di mana undang-undang ini mengatur berbagai jenis investasi dan perlindungan yang diberikan kepada investor dalam negeri maupun asing. Berikutnya. Untuk yang kedua adalah regulasi perizinan usaha. Yang ini itu yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, di mana undang-undang ini menerapkan sistem perizinan yang efisien dan terintegrasi melalui pengurangan regulasi yang tumpang tindih dan terdapat penyederhanaan izin usaha. Lalu yang kedua adalah sistem online single submission yaitu OSS, di mana pemerintah ini menyediakan platform terpadu sehingga pelaku ini dapat mengakses layanan perizinan secara daring untuk pengajuan izin usaha dan perizinan lainnya di Indonesia. Berikutnya. Yang selanjutnya adalah regulasi terkait pajak dan ketenaga kerjaan, di mana yang pertama itu reformasi perpajakan. Kebijakan ini akan mengurangkan tarif pajak dan memberikan kemudahan dalam administrasi pelaporan pajak. Yang kedua adalah ketentuan ketenaga kerjaan, di mana pengaturan ini bersifat fleksibel dan mendukung hubungan kerja yang sehat dan ramah investor, dan juga menarik tenaga kerja asing, serta mempermudah proses perekrutan. Nextnya adalah pengaturan perlindungan investor, yaitu tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan UU Nomor 40 Tahun 2007. Di sini, Undang-Undang mengatur perlindungan investor dan hak pemegang saham mayoritas maupun minoritas, dan ada peraturan-peraturan yang menjamin kepastian perlindungan dan hukum bagi investasi asing di Indonesia. Lalu selanjutnya ada sistem penyelesaian sengketa, di mana kepemimpinan dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama itu ada pengaturan tentang alternatif penyelesaian sengketa dan lembaga arbitrase untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia. Lalu ada juga penyelesaian kontrak dan sengketa bisnis dengan memperhatikan biaya dan waktu, dan mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi beban pengadilan. Lalu ada monitoring dan evaluasi, di mana ada pengawasan berdasarkan indeks EODB. Nah, di sini sistem ada yang memantau implementasi dan perkembangan kebijakan sehingga EODB di Indonesia itu dapat meningkat. Untuk bentuk usaha, yang pertama ada perusahaan terbatas, di mana dia menawarkan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham. Lalu ada penggalangan modal yang memudahkan perusahaan melalui penerbitan saham untuk menggalang modal, dan struktur hukum yang jelas. Itu PT menetapkan kerangka hukum yang terstruktur dan jelas dalam mengatur operasional PT. Nah, selanjutnya untuk yang prosedur dan perizinan persyaratan, ini menggunakan online single submission atau OSS. Yang pertama bisa dilakukan dengan pendaftaran OSS, pengisian formulir perizinan yang berisikan rencana bisnis, target pasar, dan rincian operasional perusahaan. Lalu selanjutnya ada verifikasi data, di mana sistem OS dan instansi itu memastikan data yang diberikan sudah akurat, valid, dan lengkap. Lalu ada penerbitan NIB jika verifikasi data sudah selesai, dan ada perizinan berbasis resiko, di mana kalau misalnya sistem menganggap usahanya resikonya rendah, maka hanya butuh NIB, sedangkan jika usaha dianggap memiliki resiko tinggi, maka ada izin usaha tambahan. Lalu selanjutnya ada izin sektoral yang berupa izin lingkungan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya Indonesia ini masih berada di posisi ke-37 dari 190 negara dalam IODB 2024. Indonesia sendiri sudah memiliki kemajuan di mana memiliki UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, di mana itu menyederhanakan perizinan berbasis resiko dan memangkas waktu memulai usaha hingga 20%. Dan yang kedua itu ada sistem online single submission atau OSS,
di mana sistem ini mempercepat pengurusan NIB dan izin usaha lainnya secara digital. Dan yang terakhir ada reformasi perpajakan. Insentif seperti tax holiday dan tax allowance untuk sektor prioritas sehingga menarik lebih banyak investasi. Walaupun begitu, Indonesia ini masih jauh dibanding negara tetangga-tetangganya seperti Singapura yang berada di peringkat kedua dunia, Malaysia berada di peringkat 12, dan Thailand di peringkat 21. Next. Oke, selanjutnya ada hambatan IODB di Indonesia. Yang pertama itu birokrasi yang kompleks, di mana proses perizinan masih lambat, banyak prosedur, dan sistem digital seperti OSS masih belum terlalu efisien. Yang kedua itu ketidakpastian regulasi, di mana peraturan sering berubah dan masih saling berbenturan antara pusat dan daerah. Yang ketiga itu pembiayaan yang terbatas, sehingga UKM ini kesulitan mendapatkan kredit yang formal. Dan yang keempat itu infrastruktur yang belum merata, di mana konektivitas digital dan fisik itu di luar Jawa masih minim, sehingga menaikkan biaya logistik. Yang kelima itu ada praktik korupsi yang tinggi dan pungutan liar, sehingga menambah biaya usaha. Yang keenam itu ada sistem pajak yang rumit. Yang ketujuh itu ada keterbatasan tenaga kerja yang kompeten. Dan yang terakhir itu sistem hukum yang lemah. Next. Oke, jadi ada beberapa tindakan untuk meningkatkan IODB di Indonesia. Yang pertama itu reformasi regulasi dengan UU Cipta Kerja, dengan menghapuskan daftar negatif investasi dan diganti dengan daftar prioritas investasi. Yang kedua itu penerapan sistem OSS, mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pengurusan NIB dan perizinan bentuk lain. Yang ketiga itu ada insentif fiskal, di mana menawarkan tax allowance, tax holiday, dan pembebasan biaya masuk untuk mempermudah modal awal investor. Yang keempat ada pembangunan infrastruktur fisik dan digital, sehingga daerah-daerah terpencil itu masih bisa terjangkau. Yang kelima ada peningkatan kualitas SDM dan pelayanan pemerintah dengan melakukan pelatihan dan digitalisasi. Dan yang terakhir itu peningkatan kepastian hukum dengan memperkuat penyelesaian sengketa melalui arbitrase nasional dan multinasional. Next. Berikutnya ada kesimpulan setelah tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu ada investasi Indonesia memiliki potensi yang besar tetapi memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kerangka hukum dan regulasinya kompleks. Berikutnya Indonesia menawarkan peluang menarik di sektor infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pasar domestik yang berkembang. Berikutnya kerangka hukum dan regulasi yang kompleks menjadi tantangan utama, terutama terkait berbagai aturan dan prosedur administratif. Berikutnya sistem OSS membantu menyederhanakan proses perizinan, namun pemahaman rinci tentang mekanisme ini diperlukan. Yang terakhir, inkonsistensi dalam penegakan hukum dan perubahan kebijakan menciptakan ketidakpastian bagi investor. Berikutnya, saran. Yang pertama, melakukan riset mendalam terhadap pasar yang dituju dan memahami regulasi yang berlaku. Berikutnya, memahami konteks bisnis lokal dan menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan lokal. Saran yang terakhir yaitu manfaatkan sistem OSS dengan optimal untuk menyederhanakan proses perizinan. Dari semua saran tersebut dapat diharapkan reformasi yang berkelanjutan dalam kerangka regulasi dan kebijakan diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang transparan dan ramah bagi investor, serta mendorong peningkatan arus masuk investasi asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.